Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas mengenai uji multikolinearitas gitu ya. Jadi sebenarnya multikolinearitas ini adalah keadaan di mana antar dua variabel independen gitu ya atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Nah, model regresi yang baik itu mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Nah, apa sih maksudnya? Simpelnya gini teman-teman. Kalau kalian punya X1, X2 itu ibaratnya ada dua guru gitu ya. Dan kalian sebagai Y-nya. Nah, di mana kontribusi guru ini walaupun mengajar materinya sama gitu ya, tapi kalian belum bisa membedakan nih mana yang berkontribusi. Jadi hampir mirip gitu ya. Nah, itu seharusnya uji multikolinearitas. Nah, sekarang yuk kita bahas ya ke SPSS-nya seperti apa sih? Oke, saya misalkan mempunyai sebuah variabel gitu ya. X1-nya itu misalkan namanya IQ gitu ya. X2 itu misalkan kemandirian belajar, Y-nya itu kemampuan kreativitas matematis gitu ya. Nah, terus bagaimana sih cara kita melihatnya gitu ya? Teman-teman perlu dipahami terlebih dahulu ya di sini ya. Bacanya kategorinya gitu ya. Nilai yang dipakai jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 dan IF itu kurang dari 10. Oke, lebih dari 0,1 atau IF kurang dari 10. Kita fokusnya ke situ ya. Maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, sekarang teman-teman, pertama-tama kalian buka dulu data kalian gitu ya. Nah, kalau kalian bingung, kalian klik variable view, terus kalian ketikkan dulu nih X1, X2, Y-nya. Terus kalau emang numerik ya silakan numerik gitu ya. Kalau misalkan kalian mau emang ada yang lain gitu ya, itu silakan. Nah, terus misalkan value-nya. Value-nya itu kalian kalau mau diisi sekarang. Nah, terus measure-nya misalkan ya. Kalau kalian skala ya skala gitu ya, tergantung sama penelitian kalian apakah ordinal atau nominal gitu ya. Nah, berhubung ini skala semuanya gitu ya, atau enggak kalau kalian mau ordinal gitu ya, sok enggak. Oke, mau nominal nominal. Oke, sekarang gitu ya. Ketika teman-teman melihat seperti ini, yang pertama-tama adalah klik dulu analyze gitu ya. Terus habis itu kita pilih regresi nih bagian sini gitu ya. Terus kalian pilih linear. Nah, kalau udah misalkan seperti ini linear gitu ya, kalian pertama-tama dependent. Dependent itu apa? Yaitu yang variabel y-nya. Y-nya kan kemampuan pemecahan masalah. Kita klik di sebelah sini dan bagian sini kedua-duanya kita shift ya, kita shift tekan ke bawah lalu kita pilih ke independennya gitu ya. Karena kan ini adalah variabel terikatnya. Maaf, variabel bebasnya. Astagfirullahaladzim. Oke, next udah itu kita klik statistik gitu ya. Nah, untuk memunculkan multikolinearitas itu hilangin centang estimasi sama model fit tapi pilih yang bagian collinearity diagnostik gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kalau kalian udah mengkliknya lalu kita tekan langsung aja oke. Kita continue gitu ya. Nah, setelah continue lalu kita lanjut lagi kita oke. Dan kita tunggu dulu datanya gitu ya. Dan hasilnya keluar gitu ya. Nah, di hasil ini kalian lihat sini, toleransi. Tadi kita berfokus pada toleransinya. Bagaimana toleransinya tuh kalau misalkan yang dipakai lebih dari 0,1. Oke. Lebih dari 0,1. Ini kurang apa lebih? Toleransinya. Kurang ya. Oke. Dan fungsi VIF-nya itu adalah kurang dari 10 ya. Yang tidak maka tidak terjadi. Oke. Jadi ini lebih dari 10 gitu ya. Lebih dari 0,1 yang dipakai, maka yang ini itu tidak bisa digunakan. Contohnya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalian bisa lihat nih ya, kriteria-kriteria pengujiannya lebih baik gitu ya. Berarti kalau misalkan dia tadinya fungsinya lebih dari 10, artinya terjadi multikolinearitas. Oke, terjadi ya. Nah, terus yang lanjut lagi yang bawahnya nih, if-nya. Kalau misalkan dia kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Tapi seperti itu, maka sebenarnya yang dipakai adalah yang lebih dari 0,1. Jadi ini tidak terpakai datanya ya. Seperti itu, teman-teman.
Oke, jadi dia masih sifatnya kebingungan siapa sih yang berkontribusi paling besar gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana kalau misalkan terjadi multikolinearitas gitu ya. Nah, ini kalian bisa lanjut lagi nanti ke bagian berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan seperti tadi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.